Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Sanggar Belajar Solusi. Hari ini kelas 8 kita belajar tata urutan peraturan undang-undangan di Indonesia. Langsung saja ya. Tata urutan peraturan undang-undangan mengandung makna bahwa peraturan undang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang suatu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Dasar peraturan undang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan undang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3. Peraturan undang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan undang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Jadi maksudnya, misalnya ada undang-undang yang masih berlaku, itu bisa dihapus, atau dicabut, atau diubah jika ada peraturan undang-undangan yang sederajat dan lebih tinggi memayungi undang-undang yang dicabut itu. Yang ketiga, peraturan undang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Contoh, misalnya ada undang-undang yang baru muncul, terus peraturan yang lama itu sudah tidak berlaku lagi atau disampingkan. Misalnya ada undang-undang tentang lalu lintas, misalnya undang-undang nomor 1, terus nomor 1 tahun 2019 keluar nomor 2 tahun 2020. Maka yang nomor 1 tahun 2019 itu disampingkan oleh nomor 2 tahun 2020. Jadi undang-undang yang baru mengesampingkan peraturan undang-undangan yang lama. 5. Peraturan undang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan undang-undangan yang lebih rendah. Contoh, misalnya di dalam peraturan undang-undangan, contoh ya, misalnya peraturan bupati itu disampingkan dengan peraturan menteri karena peraturan menteri itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan bupati. Contohnya seperti itu. Nanti hierarkinya seperti apa kita jelaskan pada slide berikutnya. Lanjut, nomor 6, peraturan undang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan undang-undangan yang bersifat umum. Contoh, ada undang-undang anti teroris. Jadi sebelum ada undang-undang anti teroris itu para pelaku teroris itu hanya dijerat dengan peraturan KUHP biasa. Tapi setelah keluar peraturan undang-undangan anti teroris, jadi jika ada peraturan, jika ada tindak teroris, maka dijerat dengan peraturan khusus, yaitu peraturan tindak teroris, seperti itu ya. Terakhir, setiap jenis peraturan undang-undangan memiliki materi yang berbeda. Ya jelas ya, setiap undang-undang itu materinya berbeda-beda, baik undang-undang dasar, permen, perpres, perbuk, dan sebagainya. Itu semuanya memiliki materi yang berbeda. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan hierarki atau tingkatan? Jadi nanti ada segitiga untuk menjelaskan bagaimana tingkatan itu dipakai dalam peraturan undang-undangan di Indonesia. Bagaimana penjelasan selanjutnya, simak terus ya videonya. Nah, misalnya seperti ini ya, hierarki peraturan undang-undangan di Indonesia. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan, terdiri atas 1 ini. UUD 1945 itu kedudukannya paling tinggi. Bawahnya yaitu TAP MPR. Itu maksudnya MPR ya, MAPR itu MPR. Terus selanjutnya yang kedua yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya peraturan pemerintah, terus peraturan presiden, terus peraturan provinsi, dan peraturan kabupaten atau kota. Ini wajib kalian hafalkan. Biasanya keluar di soal ulangan urean. Jadi hierarki peraturan undang-undangan itu wajib kalian hafalkan ya anak-anak. Jadi kedudukannya yang paling tinggi apa? Undang-undang dasar. Betul, yang paling rendah yaitu
peraturan daerah, kabupaten atau kota. Asas-asas dalam pembentukan peraturan undang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Jadi misalnya pembentukan peraturan undang-undangan itu pembuatannya harus benar, memperhatikan materi muatan tepat dan sesuai jenis hierarki peraturan undang-undangan. Misalnya membuat peraturan bupati ya harus mengacu pada peraturan provinsi dan peraturan di atasnya. Yang kelima, kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Nah, bahwa setiap peraturan undang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan, bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Lanjut, kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan undang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan undang-undangan, sistematika, pilihan kata, istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terakhir, keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan undang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Jadi, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bersifat hierarki ya anak-anak. Tentu saja urutan hierarki tadi yang berbentuk piramida seperti ini harus kalian hafalkan. Terus asas-asas peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan tuh ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu yang pertama kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedaya gunaan dan kehasil gunaan, kejelasan umum dan keterbukaan ya. Demikian materi hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ke teman-temanmu yang belum mendapatkan materi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.